pengurus masjid yang berada di sebuah daerah. Mas Barno adalah sosok orang yang sangat dihormati di daerah tersebut. Selain beliau memang seorang yang taat beribadah, beliau juga memiliki riwayat hidup kelam yang membuatnya merasakan kehidupan yang penuh kesulitan kala itu. Tapi setelah Mas Barno belajar ilmu agama kepada Haji Komar dan terus mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, semua berubah hingga banyak orang-orang yang mengenal Mas Barno merasa bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mas Barno yang dianggap memiliki karomanya sendiri pernah membuat seorang terpandang di lingkungan daerah tempatnya merasa bingung. Pasalnya, saat itu beliau melihat Mas Barno berada di Mekah saat beliau sedang melakukan ibadah umroh. Ada juga beberapa orang yang melihat Mas Barno berada di sebuah masjid di hari yang sama dan pada jam yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Masih banyak lagi cerita-cerita dari orang-orang yang mengenal Mas Barno yang menceritakan kelebihan atau karomah yang dimilikinya. Selain menjadi marbot di sebuah masjid, Mas Barno pun menjadi guru mengaji yang mengajarkan Iqra kepada anak-anak di TPQ masjid itu. Tapi siapa sangka, di balik kehidupannya yang kini sangat bersahaja, ada kisah kelam yang pernah dijalani Mas Barno sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Pada sebuah kesempatan, Mas Barno pun bersedia berbagi kisah-kisahnya dengan Mas Bejo dan juga Mas Karyo, hingga akhirnya kisah Mas Barno dapat menjadi sebuah kisah yang sangat menghibur. Kisah kelam masa lalu dari Mas Barno itu berawal dari sebuah kejadian besar. Saat itu, setelah dapat menghabisi nyawa seseorang yang menghinanya di sebuah pasar, Mas Barno pun hanya bisa pasrah ketika dirinya harus menjalani hukuman selama lebih dari 10 tahun di sebuah lembaga permasyarakatan yang ada di daerah ibu kota. Dan tidak hanya itu, di dalam penjara itu pun Mas Barno kembali berulah dengan menikam salah seorang tahanan yang telah mendapatkan kebebasannya dan hendak keluar dari dalam penjara. Kala itu, Mas Barno yang merasa hidup tertekan di dalam penjara karena sudah mendapatkan perlakuan buruk dari sesama para tahanan yang berada di sana, tertarik dengan tawaran seorang sipir yang akan memberikan jatah rokok dan juga makanan enak. Mas Barno pun langsung menyetujui tawaran dari seorang sipir penjara yang menawarkan pekerjaannya untuk melukai seseorang. Mas Barno pun langsung menyetujui tawaran dari seorang sipir penjara yang menawarkan pekerjaan untuk bisa melukai seseorang. Setelah menyepakati apa yang diminta oleh oknum sipir penjara tersebut, Mas Barno pun langsung melakukan aksinya hingga akhirnya membawa Mas Barno ke dalam sel tikus atau sel pengasingan untuk seorang tahanan yang melakukan kesalahan berat di dalam penjara tersebut. Di dalam sel tikus itulah kehidupan Mas Barno di dalam penjara perlahan-lahan berubah. Mas Barno yang mulai mengenal sosok makhluk gaib yang telah lama menjadi penghuni di sel tikus itu, serta sosok makhluk yang memiliki kesaktian luar biasa. Dan melalui sosok makhluk gaib itulah Mas Barno pun akhirnya dapat menguasai wilayah di dalam penjara dan menjadi orang yang paling disegani di wilayah kekuasaannya. Mas Barno yang tidak punya banyak pilihan pun terpaksa bersekutu dengan makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu demi untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Walaupun Mas Barno harus ikut menjadi sosok manusia jahat dan sesat dengan memberikan darah segar dari para tahanan lain yang menjadi musuh-musuhnya kepada sosok makhluk yang bersemayam di tubuhnya kala itu. Keributan besar antara sesama tahanan pun terjadi ketika Mas Barno akan mengambil alih kepemimpinan di sebuah blok yang ada di dalam lembaga permasyarakatan itu. Banyak korban dari lawan-lawan Mas Barno sebagai sesama tahanan, dan bahkan ada juga korban dari teman-temannya sendiri, hingga akhirnya Mas Barno pun dapat menguasai sebuah blok yang sebelumnya dikuasai oleh musuhnya.
Setelah cukup lama bersekutu dengan makhluk gaib yang haus akan darah manusia itu, Mas Barno pun akhirnya dapat bebas dari dalam penjara dengan sebagian kesaktian dari sosok makhluk gaib yang mengaku bernama Wisanggeni itu. Kesaktian Wisanggeni pun didapatkan Mas Barno melalui jalan yang cukup berliku hingga Mas Barno harus kehilangan nyawa dari beberapa orang sahabatnya di dalam penjara. Kala itu, Mas Barno yang telah bersekutu dengan Wisanggeni harus melakukan apa yang sudah diminta oleh makhluk gaib tersebut dan harus menyediakan semua yang diminta oleh sosok makhluk yang sangat mengerikan itu. Hingga akhirnya Wisanggeni pun menurunkan ilmu kesaktiannya melalui cincin batu kecubung ulung yang terus digunakan Mas Barno hingga Mas Barno pun memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Setelah mendapatkan kesaktian dari Wisanggeni, Mas Barno yang tahu niat jahat dari sosok Wisanggeni pun akhirnya harus kembali mengurungnya bersama jin penunggu yang sudah ratusan tahun berada di kawasan lembaga permasyarakatan itu. Akhirnya Mas Barno kembali mengurung sosok jin jahat yang haus darah dan akan mencoba membebaskan dirinya dari rantai belenggu yang sudah mengikatnya di dalam sel tikus itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya itu, Mas Barno yang bebas dari dalam penjara pun mencoba hidup menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Mas Barno pun mulai membuka klinik pengobatan alternatif yang bisa membantu banyak orang yang sedang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Sudah lebih dari 2 tahun lamanya, Mas Barno hidup sederhana dan membantu orang tanpa mematok tarif khusus untuk orang-orang yang datang ke klinik pengobatan miliknya. Hingga suatu ketika, Mas Barno pun kembali harus berurusan dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi dan kembali membawanya ke dalam penjara untuk menemui sosok Wisanggeni. Mas Barno yang tidak pernah menyangka jika akan kembali didatangi oleh sosok makhluk gaib dengan kekuatan besar pun sempat mengalami luka dalam ketika makhluk bernama Joyoseno datang dan langsung menyerangnya. Saat itu, Joyoseno yang mengetahui jika Mas Barno memiliki sebagian kekuatan dari Wisanggeni pun mulai menanyakan keberadaan sosok tersebut dan meminta Mas Barno untuk mengantarkannya ke tempat Wisanggeni berada. Menurut sosok makhluk gaib bernama Joyoseno yang mendatangi Mas Barno dan meminta bantuannya itu, sosok Wisanggeni adalah sosok punggawa kerajaan gaib yang berada di lembah Manah. Karena kalah dalam perang melawan bangsa Buto, akhirnya Wisanggeni pun diasingkan lalu dibelenggu di sebuah tempat dengan rantai mustika yang mengambil alih kesadarannya. Sosok makhluk gaib bernama Joyoseno itu pun lalu meminta kepada Mas Barno untuk kembali ke dalam penjara dan melepaskan sosok Wisanggeni. Hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh Mas Barno saat itu adalah kembali ke dalam penjara yang sudah banyak berubah kepribadiannya. Tapi karena permintaan dari sosok Joyoseno, Mas Barno pun akhirnya mau membantunya untuk membebaskan sosok makhluk gaib jahat yang haus darah itu. Mas Barno yang ikut terlibat dalam pertempuran gaib di dalam lembaga permasyarakatan yang telah lama ditinggalkannya itu, akhirnya berhasil membebaskan sosok Wisanggeni yang ternyata adalah sosok makhluk gaib yang sebenarnya tidaklah jahat. Wisanggeni sudah berlaku jahat karena sedang terbelenggu rantai mustika yang mempengaruhi pikirannya serta menghilangkan kewarasannya. Setelah dapat terbebas dari jerat belenggu rantai mustika yang sudah mengikatnya, Wisanggeni pun memberikan sebuah tanda terima kasih kepada Mas Barno berupa batangan emas murni dengan berat yang lumayan banyak. Mas Barno yang memiliki rasa setia kawan pun lalu membagikan emas pemberian sosok Wisanggeni itu dengan 2 sahabat baiknya, yang mana mereka juga ikut andil dalam perencanaan pembebasan Wisanggeni. Selesai dengan urusan Wisanggeni, Mas Barno bersama kedua sahabatnya pun kembali membuka klinik pengobatan alternatif yang menyediakan obat-obat herbal serta pijat dan akupuntur. Tapi lagi-lagi, Mas Barno pun harus terlibat dalam permasalahan hal gaib ketika salah satu sahabatnya meregang nyawa akibat serangan dari sosok makhluk gaib yang sedang mengincar Mas Barno. Balas dendam
mulai menjadi tujuan utama dari Mas Barno. Dan hal itu pun akhirnya membawanya ke dalam permasalahan baru yang harus menemukannya dengan orang-orang yang terlibat tindak kejahatan besar yang juga dibantu oleh sosok-sosok makhluk gaib berkesaktian tinggi. Setelah itu, Mas Barno pun harus ikut masuk ke alam gaib tempat kerajaan Wisanggeni dan Joyo Seno berada. Di alam gaib itu, Mas Barno pun kembali membantu kerajaan gaib yang dipimpin oleh ayah dari Joyo Seno. Dan dengan kekuatan milik Wisanggeni, Mas Barno pun berhasil membantu Wisanggeni untuk mengalahkan kerajaan Buto yang telah menjajah kerajaan Lembah Mana. Karena sudah memiliki kesaktian Wisanggeni dan juga beberapa ilmu kebatinan lainnya, Mas Barno yang pernah beberapa waktu berada di alam gaib tempat kerajaan Mahagiri berada pun melakukan sebuah kesalahan fatal. Mas Barno yang kala itu dimabuk cinta dengan salah satu putri kerajaan di alam gaib itu pun akhirnya harus bertarung melawan Wisanggeni. Hal itu terjadi karena Mas Barno dianggap telah mengkhianati Wisanggeni dengan mengambil kekasihnya yang bernama Putri Tunggadewi. Karena bertarung di alam gaib tempat Wisanggeni hidup, Mas Barno pun harus mengalami kekalahan yang mana membuat dirinya harus kehilangan seluruh kesaktiannya. Setelah saya menjadi orang biasa, banyak musuh-musuh saya dulu yang masih memburu saya. Tapi atas izin Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki semua kesalahan saya, ujar Mas Barno kepada Mas Bejo dan Mas Karyo yang saat itu mendengarkan kisah Mas Barno dengan seksama. Wah, jadi dulu Ustadz Barno ini sering keluar masuk alam gaib ya? Seru Mas Karyo yang sangat kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Barno beberapa puluh tahun yang lalu itu. Ya, dan itu adalah sebuah dosa besar yang pernah saya lakukan, Mas. Bersekutu dengan makhluk gaib adalah sebuah dosa besar. Saya sangat menyesal. Dan hingga kini, saya terus meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa saya, Mas. Balas Mas Barno sambil menundukkan wajahnya. Ya, tapi kan sekarang Ustadz Barno sudah berubah dan sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ujar Mas Bejo sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Nah, terus gimana kelanjutannya, Tat? Cerita Ustadz setelah kehilangan kesaktian yang pernah Ustadz punya, tanya Mas Karyo yang semakin penasaran dengan kisah hidup dari Mas Barno. Karena saya mengetahui banyak tentang hal-hal gaib, sebisa mungkin saya gunakan pengetahuan itu untuk menghindari santet-santet yang dikirimkan oleh dukun-dukun yang pernah menjadi musuh saya dulu, Mas. Jawab Mas Barno yang kembali mulai menceritakan lagi kisah kelam kehidupannya di masa lalu. Kala itu, setelah hidupnya diselamatkan oleh sosok makhluk gaib yang bernama Joyo Seno, Mas Barno pun hidup dengan menjadi gelandangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu disengaja dilakukannya guna untuk menghindari serangan-serangan makhluk-makhluk gaib yang terus saja memburunya. Walau tidak lagi memiliki kesaktian, tapi Mas Barno dapat dengan jelas melihat sosok-sosok makhluk gaib yang berada di sekitarannya. Suatu ketika, di saat sedang lengah, akhirnya Mas Barno pun mengalami luka dalam akibat serangan dari sosok makhluk gaib berwujud genderuwo tapi memiliki taring panjang dan 2 tanduk di kepalanya. Sosok makhluk menyeramkan itu tiba-tiba saja memukul bagian dada dari Mas Barno dan ingin menggigit bagian lehernya untuk dapat menghabisi nyawa Mas Barno. Beruntung saat itu ada seorang kiai bersama beberapa muridnya yang melihat kejadian itu. Karena merasa geram, Pak Kiai itu pun langsung membakar sosok makhluk gaib menyeramkan itu tanpa ampun. Setelah dapat memusnahkan sosok makhluk gaib yang ingin menghabisi nyawa Mas Barno tadi, Pak Kiai yang biasa dipanggil dengan nama Bang Haji Komar itu pun langsung mengobati luka dalam Mas Barno dan meminta murid-muridnya untuk segera membawa Mas Barno ke sebuah pondok kecil yang berada di rumahnya. Lu kan bisa ngelihat makhluk gaib itu ya, Tong. Tapi ngapa lu kagak ngelawan, Tong? Tanya Haji Komar yang tahu jika Mas Barno memiliki kelebihannya tersendiri. Saya
Saya hanya bisa melihat mereka saja, Pak Kiai. Tapi saya tidak bisa melawannya, jawab Mas Barno dengan tubuh lemah. Aneh juga lu ya, mata batin lu tajam, tapi lu kagak punya benteng sama doa bakal ngelawan makhluk-makhluk jahat itu, ujar Haji Komar yang merasa heran dengan Mas Barno. Ya Kiai, jawab Mas Barno sambil menundukkan kepalanya. Setelah membersihkan diri di pondok milik Pak Haji Komar, Mas Barno pun lalu mulai menceritakan tentang kisah hidupnya. Dan setelah mengetahui petualangan Mas Barno, akhirnya Haji Komar di sini pun mengangkatnya sebagai murid. Dan lalu ia mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama kepada Mas Barno. Insya Allah di tempat ini kagak bakalan dah ada makhluk-makhluk gaib yang bakalan nyerang lu. Nah, mulai sekarang lu, Barno, lu belajar ngaji dari sini ya, sambil bantu-bantu gua ngurus pondok pesantren ini, ujar Haji Komar yang membuat Mas Barno merasa sangat bahagia. Titik balik kehidupan Mas Barno pun mulai terjadi. Dengan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya Mas Barno pun kembali ke jalan yang baik melalui ajaran-ajaran agama dan menjalankan syariat ajaran Islam dengan beribadah sesuai ketentuan yang ada. Selama berbulan-bulan lamanya, Mas Barno pun dilarang keluar dari kawasan pondok, bahkan rumah Pak Haji Komar. Hal itu semata-mata dilakukan demi keselamatan Mas Barno yang memang masih terus diincar oleh sosok-sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi. Di daerah tempat tinggal Haji Komar dan juga pondok pesantren kecil miliknya itu telah dipasangi pagar gaib untuk dapat menghindari serangan dari makhluk-makhluk gaib yang memang sedang mencari Mas Barno. Selain belajar ilmu-ilmu dasar agama, Mas Barno pun belajar ilmu hikmah dan tenaga dalam bersama murid-murid senior dari Haji Komar. Selama bertahun-tahun lamanya, Mas Barno pun terus digembleng ilmu hikmah dan juga ilmu tenaga dalam oleh Haji Komar dan juga terus memperdalam ilmu-ilmu agama lainnya dari beliau. Setelah bertahun-tahun lepas dari incaran musuh-musuh lamanya, baik dari golongan makhluk gaib maupun dari para dukun dan orang-orang yang ingin menghabisi nyawanya, Mas Barno pun harus kembali dihadapkan oleh sosok makhluk gaib yang bernama Wisanggeni. Sosok makhluk gaib yang memang masih menaruh dendam kepada Mas Barno itu terus mencarinya karena Mas Barno dianggap telah menginjak-injak harga dirinya sebagai punggawa kerajaan Lembah Mana. Setelah beberapa bulan meninggal dunianya Haji Komar, pondok pesantren kecil milik beliau itu akhirnya tutup dan satu persatu murid dari Haji Komar pun pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan, tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat yang paling aman oleh Mas Barno pun mulai mendapatkan serangan-serangan santet yang mengincarnya. Makhluk-makhluk gaib sejenis Banaspati pun terus berusaha menerobos pagar gaib yang dulu sudah dibuat oleh Haji Komar. Serta makhluk-makhluk gaib sejenis siluman ular pun mencoba mencari celah untuk bisa masuk dan menyerangnya. Karena takut jika serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib itu akan menyebabkan gangguan kepada keluarga almarhum Haji Komar, akhirnya Mas Barno pun memilih untuk pergi dari kediaman Haji Komar. Sebelum pergi, Mas Barno pun berpamitan kepada Bu Haji serta anak-anak dari Haji Komar. Tapi keinginan Mas Barno pun dicegah oleh Bang Rois, anak dari Haji Komar yang telah mengetahui permasalahan yang masih membelenggu Mas Barno. Ya kalau Mas Barno pergi dari sini, apa Mas Barno bisa tuh ngelawan langsung musuh-musuh gaib yang bakalan nyerang Mas Barno? Tanya Bang Rois yang meminta Mas Barno untuk tenang dan memikirkan semua dengan pikiran dan hati yang juga tenang. Dulu, waktu almarhum Baba masih hidup, beliau berpesan sama saya untuk terus membantu Mas Barno dalam menghadapin masalah yang udah lama Mas Barno alamin. Ya jadi sebaiknya kita rencanain dulu dah untuk mengajak berdamai tuh sosok-sosok makhluk gaib yang masih ngincer Mas Barno, imbu Bang Rois lagi. Setelah membuat beberapa rencana, Bang Rois pun lalu meminta bantuan kepada teman-temannya yang memiliki ilmu-ilmu kebatinan untuk membantu Mas Barno menghadapi musuh-musuhnya.
Mas Barno yang sempat beberapa kali melihat sosok Wisanggeni yang tubuhnya diselimuti api besar pun lalu menceritakan kepada Bang Rois jika musuh terbesarnya adalah sosok tersebut. Tapi Bang Rois memberikan sebuah tanggapan berbeda kepada Mas Barno yang kala itu dapat merubah jalan pikirannya. Musuh terbesar manusia itu adalah hawa nafsu, Mas. Bukannya makhluk gaib yang pengen nama kehancuran kita. Walaupun ada orang atau makhluk gaib yang ingin menghabisi nyawa Mas Barno, tapi kalau Allah kagak ngizinin, ya semuanya juga kagak bakalan pernah terjadi, Bang. Ujar Bang Rois yang membuat hati Mas Barno bergetar. Ya, apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Rois membuat Mas Barno mendapat sebuah keyakinan baru untuk lebih menyerahkan diri lagi kepada Allah, dan karena hal itulah Mas Barno pun tidak lagi berhitung tentang kesaktian-kesaktian dari para lawan-lawannya. Iya, Bang. Ternyata selama ini saya telah memenjarakan kewarasan saya sendiri. Saya itu lebih sering menghitung kekuatan dan juga kesaktian makhluk-makhluk gaib tersebut dan terus berusaha mencari solusinya. Tapi setelah saya mendengar apa yang Bang Rois sudah sampaikan tadi, saya sadar jika kekuatan yang sebenarnya hanyalah bersumber dari kekuasaan Allah semata, dan tidak ada daya upaya serta upaya melainkan datangnya hanya dari Allah, ujar Mas Barno yang baru saja menyadari kesalahannya selama ini dan mendapatkan pencerahan dari Bang Rois. Baca jikir itu dah, Mas, supaya Mas Barno dikasih kekuatan sama Allah bakal ngadepin makhluk-makhluk gaib yang terus ngincer Mas Barno, balas Bang Rois lagi menjelaskan. Sudah berhari-hari, pagar gaib yang melindungi rumah dan pondok pesantren kecil milik almarhum Haji Komar mendapatkan serangan-serangan brutal dari sosok makhluk gaib yang seluruh tubuhnya diselimuti api yang menyala merah membara. Bang Rois yang tahu akan hal itu pun lalu meminta kepada Mas Barno untuk tetap tenang hingga semua persiapan yang sedang mereka lakukan untuk menghadapi sosok makhluk gaib tersebut selesai. Insya Allah malam Jumat nanti Bang Rijal sama Bang Salman mau datang ke sini untuk bantu kita, Mas Barno. Nah, selain itu juga ada beberapa adik-adik saya di pesantren yang juga bakal ikut ngebantuin kita, ujar Bang Rois yang membuat Mas Barno merasa senang. Beberapa hari kemudian, teman-teman dari Bang Rois pun mulai datang dan berkumpul untuk ikut membantu Mas Barno. Mereka yang memang memiliki mata batin tajam pun telah merasakan energi hitam dari sosok makhluk gaib berkesaktian tinggi yang terus menggempur pagar gaib di tempat itu. Hingga akhirnya pada saat malam Jumat, Bang Rois pun membuka pagar gaib yang telah bertahun-tahun dipasang oleh Haji Komar. Tapi sebelum itu, Bang Rois terlebih dahulu memperkuat pagar gaib di rumahnya untuk melindungi keluarganya dari energi-energi gelap yang akan menyerangnya. Malam yang dimaksud pun tiba. Mas Barno, Bang Rois, Bang Rijal, dan Bang Salman sudah bersiap untuk membuka pagar gaib yang melindungi daerah tempat tinggal almarhum Haji Komar itu. Dan dengan sangat cepat, sosok makhluk gaib yang tubuhnya diselimuti api merah menyala itu langsung melesat dan menyerang Mas Barno, Bang Rois, Bang Rizal, dan juga Bang Salman yang berdiri berjejer. Tapi serangan itu hanya menimbulkan suara ledakan besar dan kepulan asap karena Mas Barno dan Bang Rois serta yang lainnya telah membacakan doa-doa khusus untuk melindungi diri mereka masing-masing. Tidak hanya sosok Wisanggeni yang datang, tapi ada sekitar 7 jin lainnya yang ikut membantu Wisanggeni dalam rangka upaya menghabisi nyawa Mas Barno malam itu. Di saat yang bersamaan, beberapa teman dari Bang Rois yang lain pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang lantang, dan berkat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu, pagar gaib yang tadinya sudah terbuka kini kembali menutup seolah-olah mengurung makhluk-makhluk gaib itu bersama Mas Barno, Bang Rois, dan yang lainnya. Tapi menurut Bang Rois, semua itu sengaja dilakukan agar dampak negatif dari energi-energi hitam berkekuatan tinggi itu tidak mengenai orang-orang yang tinggal berdekatan dengan rumah Haji Komar. Rupanya kalian semua sudah bersiap mati di tempat ini.
Ujar sosok makhluk gaib yang tubuhnya terlihat menyala merah membara itu. Terserah, terserah kau mau bilang apa Geni. Tapi sepertinya malam ini akan ada punggawa kerajaan Lembah Mana yang harus tumbang di sini. Balas Mas Baron dengan suara lantang. Parat, akulah yang akan membawa Sukmamo ke kerajaan Lembah Mana dan akan aku jadikan budak pesakitan di sana agar Putri Tunggadewi tahu jika manusia yang ia cintai adalah manusia sampah yang tidak memiliki harga diri. Balas Wisanggeni yang langsung melesatkan bola-bola api ke arah Mas Barno. Pertempuran gaib pun pecah di depan pelataran rumah Haji Komar. Tapi karena kalah jumlah, mau tidak mau Bang Rois, Bang Rizal dan Bang Salman menghadapi ketujuh makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan, sedangkan Mas Barno pun harus berhadapan satu lawan satu dengan Wisanggeni yang terlihat semakin murka. Dengan hati yang terus berzikir, memohon perlindungan dari Allah, Mas Barno pun terus meladeni serangan-serangan dari Wisanggeni tanpa rasa takut sedikit pun. Apa kau lupa Barno? Betapa dahsyatnya kekuatanku, huh? Ujar Wisanggeni di sela-sela pertempurannya. Yang aku tahu, ada satu kekuatan yang maha besar Geni. Dan kekuatan itu adalah milik Allah. Dan hanya darinya lah kekuatan itu datang. Balas Mas Barno sambil menyerang sosok Wisanggeni dengan energi murninya yang dihimpun melalui gerakan-gerakan seperti gerakan pencaksilat. Rupanya kau tidak lagi menjadi seorang manusia kosong Barno. Beruntung sekali kau dapat mempelajari ilmu-ilmu baru sebelum bertemu denganku. Andai saja Joyoseno dan Bimaseta tidak mencegahku kala itu, tentunya kini kau sudah menjadi budak di istanaku Barno. Balas Wisanggeni yang wujudnya perlahan-lahan menjadi semakin besar. Jual beli serangan pun terjadi antara Mas Barno dengan sosok Wisanggeni. Sementara itu, Bang Rois, Bang Rizal, dan Bang Salman telah berhasil memusnahkan 3 makhluk gaib yang berubah menjadi kepulan asap hitam dan berbau sangat busuk. Dan kini, pertempuran pun semakin seimbang. Walaupun Bang Rois masih harus menghadapi 2 sosok makhluk gaib berbulu hitam yang memiliki taring tajam yang sangat panjang serta dapat mengeluarkan kilatan cahaya merah dari kedua bola matanya. Dari luar pagar gaib, makhluk-makhluk yang berwujud menyeramkan pun mulai berdatangan hingga terlihat juga beberapa makhluk gaib yang berpakaian seperti punggawa kerajaan lengkap dengan senjata mereka di masing-masing tangannya. Makhluk-makhluk gaib di luar pagar gaib itu terus berusaha untuk masuk ke dalam hingga mereka pun berusaha untuk menghancurkan pagar gaib tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Beberapa orang teman dari Bang Rois yang terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pun mulai merasakan adanya gangguan-gangguan dari makhluk gaib yang semakin banyak berdatangan dan terus-terusan menggempur pagar gaib yang mereka perkuat dengan bacaan ayat-ayat suci tersebut. Di sisi lain, walaupun semakin murka dan kekuatannya semakin meningkat, tapi Wisanggeni belum dapat sekalipun melemparkan energi-energi besarnya ke arah Mas Barno. Serangan-serangan dari Wisanggeni itu terus saja meleset hingga semakin membuat Wisanggeni murka. Barno, jangan hanya menghindar. Ayo, hadapi aku, kalahkan aku, dan dapatkan Putri Tunggadewi seutuhnya, ujar Wisanggeni sambil terus melesatkan kilatan-kilatan cahaya berkekuatan tinggi. Aku sudah mengubur semua rasa yang ada di dalam hatiku kepada Putri Tunggadewi Geni. Jika kau memang lelaki sejati, harusnya kau dapat kembali merebut hatinya. Karena aku yang sudah tidak ingin lagi memiliki keinginan untuk menikah dengan bangsa kalian. Balas Mas Barno yang terdengar seperti petir yang semakin membuat Wisanggeni geram. Lihat saja Barno, aku akan membawa Sukmamo ke hadapan Putri Tunggadewi dan menjadikanmu binatang peliharaanku di hadapannya. Balas Wisanggeni lagi. Menurut Mas Barno sendiri, kemarahan dari Wisanggeni sebenarnya tidak pernah disangka-sangka olehnya karena pada saat itu Mas Barno pernah menanyakan perihal sosok putri cantik bernama Tunggadewi. Mas Barno sudah menanyakan kepada sosok
Mas Barno sudah menanyakan kepada Wisanggeni tentang siapakah sebenarnya sosok makhluk cantik tersebut dan siapakah yang memiliki sosok yang sangat menawan itu. Kala itu, Wisanggeni hanya mengatakan jika putri tersebut belumlah ada yang memiliki, tapi Mas Barno yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi antara Wisanggeni dengan Putri Tunggadewi pun memberanikan diri untuk mendekati putri itu hingga Mas Barno berhasil mendapatkan hati dari Putri Tunggadewi sendiri. Merasa jika dirinya sudah kalah dalam bersaing, Wisanggeni pun sempat pergi dari istana Lembah Mana guna mencari ketenangan hati, tapi sepertinya ada pihak lain yang membuat amarah dari Wisanggeni bangkit hingga akhirnya Wisanggeni pun mulai membenci sosok Mas Barno. Wisanggeni yang pernah mengutarakan isi hatinya kepada Putri Tunggadewi merasa kecewa ketika cintanya bertepuk sebelah tangan. Kala itu, sang putri berucap jika dirinya belum menginginkan sebuah pernikahan dan masih ingin untuk menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi guna menjaga keluarganya dari musuh-musuhnya. Karena merasa telah dibohongi oleh Putri Tunggadewi dan juga merasa marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Barno, akhirnya Wisanggeni pun mencoba mencari keberadaan Mas Barno untuk bisa menghabisi nyawanya. Saat itu, Mas Barno yang masih memiliki kesaktian setara dengan Wisanggeni tidak gentar ketika Wisanggeni datang dan menyerangnya. Akan tetapi, karena tubuhnya tidak berada di alam gaib, maka Mas Barno pun harus pasrah ketika Wisanggeni menghajarnya habis-habisan hingga dirinya terluka parah dan diselamatkan oleh Joyoseno serta Bima Seta. Sementara itu, dari tempatnya bertarung, Mas Barno melihat Bang Rois, Bang Rizal serta Bang Salman masih terus berjibaku melawan sosok makhluk gaib yang kekuatannya belum juga pudar. Padahal 4 sosok makhluk lainnya telah berhasil dimusnahkan oleh Bang Rois dan yang lainnya. Pagar gaib pun makin bergetar hebat dengan bertambahnya bala bantuan dari Wisanggeni yang memang merupakan punggawa utama di kerajaan Lembah Mana, sehingga Wisanggeni dapat memerintah ribuan pasukan dari makhluk-makhluk gaib di sana untuk membantunya. Akhirnya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Mas Barno, Bang Rois, Bang Rizal dan Bang Salman serta teman-temannya yang terus memperkuat pagar gaib pun terjadi. Karena besarnya energi yang terus menyerang dari arah luar, pagar gaib yang menjadi satu-satunya pelindung mereka pun akhirnya runtuh hingga akhirnya bala bantuan dari Wisanggeni pun bisa langsung menyerang orang-orang yang ada di tempat itu. Hanya dalam waktu beberapa saat saja, alur pertempuran pun berubah. Mas Barno yang berhadapan langsung dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi itu dipaksa juga untuk meladeni banyaknya pasukan yang datang membantu Wisanggeni, sedangkan Bang Rois, Bang Rizal dan yang lainnya pun dipaksa mundur oleh ratusan lebih makhluk serupa yang berdiri di hadapan mereka kala itu. Secara perhitungan, untuk melawan 7 makhluk yang memiliki kekuatan besar itu saja, Bang Rois memerlukan banyak waktu untuk bisa mengalahkan 4 dari ke-7 makhluk tersebut. Tapi kini posisi